Selamat pagi keluarga damai. Bersyukur kita kembali bisa mengikuti program Sapaan Damai Sejahtera atau SAMAS hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juni 2022. Mari kita berdoa untuk memohon hikmat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang terus mengalir di dalam kehidupan kami hingga hari ini. Pagi ini kami mau menyambut berkat-Mu melalui perenungan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Mari Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara, minggu lalu kita sudah mendengarkan renungan dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38 yang dibawakan oleh Ibu Cindy dengan tema taat dan tunduk. Firman Tuhan menceritakan bagaimana Maria yang masih perawan taat dan tunduk ketika malaikat Tuhan memberitahukan bahwa ia akan mengandung bayi Yesus, Sang Juru Selamat. Maria percaya pada perkataan malaikat Gabriel dan mengiyakan pesannya, karena Maria percaya akan anugerah Allah, dan ia mengimani bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah dalam kondisinya saat itu. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Lukas 1, dan ayat yang akan kita renungkan adalah Lukas 1 ayat 46b sampai dengan 55. LAI memberi tema nyanyian pujian Maria. Demikian firman Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hati hambanya. Dan sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bagaimana Maria yang masih perawan dan akan mengandung bayi Yesus bisa menaikkan puji-pujian yang sedemikian kepada Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Pujian Maria yang dalam bahasa Latin disebut Magnificat artinya memuliakan atau meninggikan Allah. Merupakan kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama yang menunjukkan kepada kedatangan Yesus. Pujian Maria ini juga menunjukkan sebuah doa yang memuji dan memuliakan Allah. Ini adalah pujian yang luar biasa, yang keluar dari kerendahan hati seorang Maria. Bahkan selanjutnya dia mengatakan, sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Pujian ini adalah respon Maria yang keluar dari hati yang melimpah dengan ucapan syukur, menyadari mendapat kasih karunia Allah. Ada dua alasan mengapa Maria bisa menaikkan pujian kepada Tuhan. Yang pertama, Maria merasa mendapat anugerah sebagai seorang wanita biasa yang hina dan rendah derajatnya. Ia dipercaya untuk menjadi ibu dari Sang Mesias Juru Selamat umat manusia, bukan ibu seorang bayi, tapi bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, bayi yang dikandung adalah Mesias yang sudah lama dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Di ayat 54 sampai 55 kita bisa membacanya. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dinaikkannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Itulah janji Tuhan kepada nenek moyangnya yang akan ditepati. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita perhatikan pujian yang dinaikkan Maria ini, seperti pujian yang dinaikkan oleh Hana. Pujian yang keluar dari hati Hana yang melimpah dengan ucapan syukur setelah dia melahirkan Samuel, anak yang telah lama dinantikan. Dan di dalam penantiannya Hana mengalami penderitaan batin
secara psikologis karena ia mendapat penghinaan, direndahkan, diremehkan oleh Penina, istri kedua Elkana, suaminya. Dan merasa perasaan tidak berharga sebagai wanita yang telah menikah tetapi tidak melahirkan seorang anak. Bagaimana dengan pujian Maria kepada Allah? Pujian Maria kepada Allah adalah pujian yang keluar dari hati yang merasa berharga, dipilih oleh Allah sebagai ibu dari Sang Mesias. Perasaan berharga itu yang membuat Maria bisa menyembah dan memuji Allah. Maria menyadari kemahakuasaan Allah yang mampu melakukan perbuatan besar baginya. Seorang hamba yang hina mendapat kepercayaan, dipilih untuk mengandung dan melahirkan juru selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, pujian Maria kepada Allah juga menunjukkan pengakuan akan kekudusan, rahmat, dan kemahakuasaan Allah bagi orang-orang yang takut akan Dia, seperti yang telah kita baca di ayat 50-53. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bagaimana dengan kita? Bisakah kita memuji keluar dari hati yang sungguh untuk Tuhan? Dan bagaimana saat kita memuji Tuhan, kita memiliki suara yang merdu, kita bisa menaikkan puji-pujian yang enak didengar. Apakah pujian itu keluar dari hati yang tulus, hati yang menyadari dan mengakui kemahakuasaan Allah, hati yang merasa dikasihi, dihargai oleh Allah? Atau kita menaikkan pujian dengan hati yang bangga, kita punya suara yang bagus, suara merdu, sehingga kita merasa dipuji-puji oleh manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, hanya Allah lah yang layak menerima puji-pujian. Wahyu 4 ayat 11 mengungkapkan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita memuji dengan kerendahan hati seperti Maria. Dan pujian yang melimpah dari ucapan syukur karena Allah mengasihi. Maria sanggup memuji Allah dengan pujian untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan hati yang tertuju kepada Allah, kepada kasih dan kemahakuasaan Allah, bukan untuk mencari puji-pujian bagi diri kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita, sehingga setiap pujian yang kita naikkan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan kembali untuk nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Dan biarlah firman ini terus hidup di dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah setiap kami memuji Tuhan, kami menaikkan puji-pujian, kami naikkan dengan hati yang sungguh tertuju kepada Tuhan, kepada kasih dan anugerah Tuhan yang terus melimpah kepada kami. Menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang hina, berdosa, yang telah Tuhan beri anugerah keselamatan. Dan biarlah pujian itu sungguh kami tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mencari kemuliaan bagi diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, jika pada saat kami memuji Tuhan, kami tampil di depan, kami mencari puji-pujian manusia, dan kami hanya memikirkan suara kami sendiri. Ampunilah kami ya Bapa, biarlah Tuhan menolong kami,
Biarlah melalui kehidupan kami juga menunjukkan kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan kepada orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyerahkan kehidupan kami. Amin.